Halo semuanya, ayo kita lanjutkan membaca buku Toto-chan Gadis Kecil di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi bab 19, 20, dan 21. Kita mulai dari bab 19 berjudul Kartu Rapor. Tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan, dengan tas bergoyang-goyang di punggung, Toto-chan berlari pulang dari stasiun. Siapapun yang melihatnya akan mengira sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dia sudah mulai berlari begitu keluar dari gerbang sekolah. Begitu sampai di rumah, Toto-chan membuka pintu depan dan berteriak, "Aku pulang!" dan mencari Rocky. Anjing itu sedang berbaring di beranda, mendinginkan diri, perutnya menempel ke lantai. Toto-chan tidak berkata apa-apa. Ia duduk di depan Rocky, melepas tas dari punggungnya, lalu mengeluarkan kartu rapor. Itu kartu rapornya yang pertama. Ia membukanya agar Rocky bisa melihat nilai-nilainya dengan jelas. "Lihat," katanya bangga, "ada huruf-huruf A, B, dan huruf lain." Tentu saja Toto-chan belum tahu apakah A lebih baik dari B atau apakah B lebih baik dari A. Apalagi Rocky. Anjing itu pasti sulit memahami rapor itu. Tapi Toto-chan ingin menunjukkan kartu rapor pertamanya kepada Rocky sebelum menunjukkannya kepada orang lain, dan ia yakin Rocky akan senang. Ketika melihat kertas itu dekat di mukanya, Rocky mengendus-endusnya lalu memandang Toto-chan. "Kau kagum kan?" kata Toto-chan. "Tapi banyak kata sulit di sini, jadi mungkin tak semuanya bisa kau baca." Rocky memiringkan kepala seolah hendak membaca rapor itu lagi. Kemudian ia menjilati tangan Toto-chan. "Bagus," kata gadis cilik itu puas sambil berdiri. "Sekarang aku akan tunjukkan ini pada Mama." Setelah Toto-chan pergi, Rocky bangkit lalu pindah ke pojok yang lebih dingin. Kemudian dia berbaring lagi, pelan-pelan dan memejamkan mata. Bila ada yang melihat Rocky saat itu, bukan hanya Toto-chan yang akan berpendapat cara Rocky memejamkan mata benar-benar tampak seolah anjing itu sedang berpikir tentang kartu rapor tadi. Bab 20. Liburan musim panas dimulai. Kita akan berkemah besok. Datanglah ke sekolah besok sore dengan membawa selimut dan piyama. Begitu tertulis dalam pesan dari kepala sekolah yang dibawa pulang Toto-chan dan ditunjukkan kepada Mama. Liburan musim panas akan dimulai lusa. "Apa artinya berkemah?" tanya Toto-chan. Mama juga tidak tahu pasti, tapi dia menjawab, "Bukankah artinya kalian mendirikan tenda di udara terbuka lalu malamnya tidur di dalamnya? Kalau tidur di tenda, kau bisa melihat bulan-bulan dan bintang-bintang." "Mereka akan mendirikan tenda di sana. Di mana ya? Di sini tidak tertulis biaya, jadi mungkin tempatnya di dekat sekolah." Malam itu Toto-chan tidak bisa tidur meskipun sudah lama berbaring. Pergi berkemah membuatnya agak takut, seperti menghadapi petualangan hebat. Jantungnya berdegup kencang. Esok paginya begitu bangun ia langsung mengepak pakaian. Tapi sorenya sambil menyandang ransel berisi selimut dan piyama, Toto-chan merasa kecil dan agak takut ketika berpamitan kepada Mama dan Papa. Ketika anak-anak sudah berkumpul di sekolah, kepala sekolah berkata, "Dengar, kalian semua, kita berkumpul di aula." Sampai di aula, dia naik ke panggung kecil membawa sesuatu yang tampak kaku dan keras di kanji. Benda itu tenda hijau. "Akan kutunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mendirikan tenda," katanya sambil membuka lipatan tenda. "Perhatikan baik-baik." Sendirian, dengan napas agak terengah, kepala sekolah menarik tali ke sini dan memasang tiang di sana, dan tanpa perlu menunggu lama, tenda itu sudah terpasang. "Ayo," kata kepala sekolah, "kalian pasang tenda-tenda ini di dalam aula dan kita mulai berkemah." Seperti para orang tua lain, Mama membayangkan mereka akan mendirikan tenda di udara terbuka.
Tapi kepala sekolah ternyata punya rencana lain. Di dalam aula, anak-anak akan aman meskipun hujan turun atau udara menjadi dingin di malam hari. Sambil berseru-seru riang, "Kita berkemah, kita berkemah!" Anak-anak mengatur diri menjadi beberapa kelompok. Dengan bantuan para guru, mereka berhasil mendirikan beberapa tenda. Satu tenda cukup untuk tidur kira-kira 3 anak. Toto-chan dengan cepat melepas baju dan menggantinya dengan piyama. Tak lama kemudian anak-anak merangkak keluar masuk tenda dengan riang. Mereka saling kunjung-mengunjungi. Setelah semua anak mengenakan piyama, kepala sekolah duduk di tengah lingkaran agar semua anak bisa melihatnya dan mendengarkannya bercerita tentang perjalanan-perjalanannya ke luar negeri. Beberapa anak tengkurap di dalam tenda, hanya kepala mereka yang terjulur keluar. Anak-anak lain duduk rapi, ada pula yang berbaring dengan kepala di pangkuan kakak kelasnya. Semua mendengarkan cerita kepala sekolah tentang negeri-negeri asing yang belum pernah mereka lihat atau bahkan belum pernah mereka dengar namanya. Cerita-cerita kepala sekolah sangat menarik. Terkadang murid-murid Tomoe merasa anak-anak di seberang lautan yang diceritakan kepala sekolah adalah kawan-kawan mereka. Begitulah, kegiatan sederhana ini, tidur di dalam tenda di aula, menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menyenangkan bagi para murid. Mereka tak akan pernah melupakannya. Kepala sekolah tahu benar cara membuat anak-anak senang. Ketika kepala sekolah selesai bercerita dan lampu di aula dipadamkan, semua anak masuk ke tenda masing-masing. Masih terdengar suara para murid bercakap-cakap dan berbisik-bisik di sana-sini. Ada pula suara anak bertengkar dari sudut sana. Malam semakin larut. Pelan-pelan suasana menjadi hening. Acara berkemah kali itu tanpa sinar bulan atau cahaya bintang. Tapi para murid sangat menikmatinya. Bagi mereka, aula kecil itu terasa bagaikan tempat perkemahan sungguhan. Kenangan akan malam itu diselimuti indahnya sinar bulan dan kerlip bintang selamanya. Bab yang ke-21 berjudul Petualangan Besar. Hari petualangan besar Toto-chan akhirnya tiba 2 hari setelah berkemah di aula. Pada hari itu, ia ada janji dengan Yasuaki-chan. Janji itu rahasia. Mama, papa, dan orang tua Yasuaki-chan tidak mengetahuinya. Toto-chan mengundang Yasuaki-chan ke pohonnya. Setiap murid Tomoe punya satu pohon di halaman sekolah yang mereka anggap pohon milik mereka pribadi. Pohon Toto-chan tumbuh di pinggir halaman dekat pagar di samping jalan setapak yang menuju Kuhonbutsu. Pohon itu besar dan dahannya licin. Tapi jika memanjat dengan terampil, setelah kira-kira 2 meter dari tanah, kita akan sampai di bagian pohon itu bercabang. Cabang itu sama nyamannya dengan tempat tidur gantung. Toto-chan sering naik ke pohon itu pada jam istirahat atau setelah sekolah bubar. Ia suka duduk di lekuk cabang itu, menatap langit, memandang kejauhan, atau melihat orang-orang lewat di bawah pohonnya. Anak-anak menganggap pohon mereka sebagai daerah kekuasaan. Karena itu, jika ingin memanjat pohon anak lain, kita harus minta izin dengan sopan dan berkata, "Bolehkah aku masuk?" Yasuaki-chan yang kena polio belum pernah memanjat pohon. Karena itu, dia tak bisa menyatakan pohon tertentu sebagai miliknya. Karena itulah, Toto-chan mengundang anak itu ke pohonnya. Mereka merahasiakannya karena tahu orang-orang akan ribut kalau tahu rencana itu. Ketika meninggalkan rumah, Toto-chan berkata pada mama ia akan pergi ke rumah Yasuaki-chan di Denechofu. Karena berbohong, ia berusaha menghindari tatapan mama dengan memandangi tali sepatunya. Tapi Rocky mengikutinya sampai stasiun. Jadi waktu mereka berpisah, Toto-chan menceritakan rencananya yang sebenarnya kepada anjing itu. "Aku akan mengizinkan Yasuaki memanjat pohonku," katanya. Ketika sampai di sekolah, dengan karcis kereta langganan yang terkalung di lehernya melambai-lambai, Toto-chan melihat Yasuaki-chan sudah menunggu di dekat petak bunga di halaman sekolah yang kosong karena liburan musim panas sudah dimulai. Yasuaki-chan hanya setahun lebih tua dari Toto-chan.
tapi bicaranya jauh lebih dewasa dari umurnya. Ketika melihat Toto-chan, Yasuaki-chan bergegas mendekati gadis itu sambil menyeret kaki dan merentangkan lengan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Toto-chan sangat bersemangat karena mereka akan melakukan sesuatu yang rahasia. Ia tertawa terkikik-kikik. Yasuaki-chan juga terkikik. Toto-chan mengajak Yasuaki-chan ke pohonnya, lalu seperti yang sudah dipikirkannya tadi malam, ia berlari ke gudang tukang kebun. Dari sana ia mengeluarkan tangga, menyeret tangga itu ke pohonnya lalu menyandarkan ke pohon itu. Sedemikian rupa hingga ujungnya menyentuh cabangnya. Toto-chan memanjat dengan cepat, lalu sambil memegangi puncak tangga berseru ke bawah. "Sekarang coba kamu naik." Tangan dan kaki Yasuaki sangat lemah. Tampaknya dia tak bisa naik ke anak tangga pertama tanpa bantuan. Toto-chan cepat-cepat turun dan lalu menggendong Yasuaki-chan dari bawah. Tapi tubuh Toto-chan kecil dan kurus. Ia hanya bisa mendorong Yasuaki-chan sedikit. Ia tak bisa mendorong kawannya sambil memegangi tangga. Yasuaki-chan melepas kakinya dari anak tangga paling bawah. Kepalanya menunduk. Sekarang Toto-chan sadar, rencana itu ternyata jauh lebih sulit dilaksanakan daripada yang dibayangkannya. Apa yang bisa ia lakukan? Ia sangat ingin Yasuaki-chan bisa memanjat pohonnya. Kawannya itu juga sudah menanti-nantikan kesempatan itu. Toto-chan berjalan memutar ke depan Yasuaki-chan. Anak laki-laki itu tampak patah semangat. Toto-chan menggembungkan pipi dan memasang tampang lucu untuk menghiburnya. "Tunggu, aku punya ide." Toto-chan berlari kembali ke gudang tukang kebun lalu mengaduk-aduk isinya untuk mencari sesuatu yang dapat membantu. Akhirnya ia menemukan tangga lipat yang anak tangganya lebar-lebar. Tangga lipat seperti itu tidak perlu dipegangi agar tetap tegak dan takkan goyah. Dengan perasaan heran akan kekuatannya sendiri, Toto-chan menyeret tangga lipat itu ke pohonnya. Ia senang melihat ujung tertinggi tangga lipat itu ternyata nyaris menyentuh cabang pohon. "Jangan takut," katanya seperti seorang kakak menyemangati adiknya. "Yang ini aman, tidak akan goyang-goyang." Yasuaki-chan memandang tangga lipat itu dengan gugup. Kemudian memandang Toto-chan yang tubuhnya basah berkeringat. Yasuaki-chan juga berkeringat. Dia mendongak memandang ke atas pohon. Lalu dengan penuh tekad dia meletakkan satu kaki di anak tangga pertama. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Yasuaki-chan untuk mencapai puncak tangga. Matahari musim panas bersinar terik, tapi mereka tidak punya pilihan lain kecuali membuat Yasuaki-chan mencapai anak tangga paling atas. Toto-chan berdiri di bawahnya mengangkat satu kaki Yasuaki-chan sambil menyunggi pantat kawannya itu dengan kepalanya. Yasuaki-chan berjuang keras, mengerahkan segala kemampuan. Akhirnya, dia berhasil sampai di anak tangga paling atas. "Hore!" Sayangnya, setelah sampai di puncak tangga lipat, harapan mereka kembali pupus. Toto-chan melompat ke cabang pohon, tapi sekeras apapun usahanya, ia tak bisa memindahkan Yasuaki-chan dari puncak tangga lipat ke pohon. Sambil memegangi puncak tangga, Yasuaki-chan menatap Toto-chan. Tiba-tiba Toto-chan merasa ingin menangis. Ia ingin sekali mengundang Yasuaki-chan ke pohonnya dan memperlihatkan banyak hal kepada kawannya itu. Tapi Toto-chan tidak menangis. Ia khawatir kalau ia menangis, Yasuaki-chan mungkin akan ikut menangis. Akhirnya, Toto-chan memegangi tangan kawannya yang jari-jarinya saling melekat akibat sakit polio. Telapak tangan Yasuaki-chan lebih besar dari telapak tangan Toto-chan dan jari-jarinya lebih panjang. Lama gadis cilik itu memegangi tangan kawannya, kemudian ia berkata, "Berbaringlah, akan kucoba menarikmu ke sini." Kalau ada orang dewasa melihat Toto-chan berdiri di lekukan cabang pohon dan menarik Yasuaki-chan yang kini tengkurap dengan perut tertumpang pada puncak tangga lipat ke atas pohon, mungkin orang itu akan menjerit. Pemandangan itu pasti tampak mengerikan dan berbahaya. Tapi Yasuaki-chan mempercayai Toto-chan sepenuhnya, dan Toto-chan memang sedang mempertaruhkan nyawa demi kawannya.
Dengan tangannya yang mungil, ia menggenggam tangan Yasua-Kican yang lebar, menarik anak laki-laki itu sekuat tenaga. Sesekali gumpalan awan besar lewat melindungi mereka dari terik matahari. Akhirnya, setelah lama berusaha, kedua anak itu berdiri berhadapan di lekuk cabang pohon. Sambil menyibakkan rambutnya yang dibasahi keringat, Toto Chan membungkuk sopan dan berkata, "Selamat datang di pohonku." Yasua-Kican bersandar pada batang pohon sambil tersenyum malu. "Bolehkah aku masuk?" Yasua-Kican bisa melihat pemandangan yang sebelumnya tak pernah dilihatnya. "Begini ya, rasanya bisa memanjat pohon," katanya riang. Mereka duduk-duduk di pohon itu beberapa lama mengobrol tentang apa saja. "Kakakku di Amerika bilang di sana mereka punya sesuatu yang disebut televisi," kata Yasua-Kican penuh semangat. "Kakakku bilang kalau televisi sudah masuk ke Jepang kita bisa duduk di rumah dan menonton sumo. Kata kakakku televisinya bentuknya kotak." Saat itu Toto Chan belum mengerti betapa besar artinya bagi Yasua-Kican yang tak pernah bisa pergi jauh untuk bisa melihat banyak hal hanya dengan duduk di rumah. Toto Chan hanya heran membayangkan bagaimana pemain sumo bisa masuk ke dalam kotak kecil yang ada di dalam rumah. Badan pegulat sumo itu kan besar sekali. Sungguh menarik. Di masa itu televisi belum dikenal di Jepang. Yasua-Kican adalah orang pertama yang memberitahu Toto Chan tentang benda itu. Burung-burung tonggeret bernyanyi nyaring. Dua sahabat merasa senang. Bagi Yasua-Kican, itulah kali pertama sekaligus terakhirnya memanjat pohon. Demikian bacaan kita hari ini. Sampai jumpa.